الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Selanjutnya, sambutan PLT Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu kepada Bapak Syahril SSI MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Warik 1, Bapak Dr. Samsudin MPD. Yang kami hormati para dekan fakultas, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita, Ibu Yuli Mariani MSI dari Perpustakaan Nasional RI, Bapak Haji Nari Sasti MPD, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu, Ibu Nani Rahmawati MHum, Pustakawan Universitas Bengkulu, yang kami hormati Ibu Mary Susanti SIPUS MM, Pustakawan Universitas Muhammadiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita hadir dalam acara User Education Pendidikan Pemustaka Pusat Perpustakaan yaitu UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada saat ini kita hadir melalui Zoom. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Para hadirin yang kami hormati, tadi beserta User Education pada hari ini, kegiatan User Education ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perpustakaan, fasilitas, dan layanan perpustakaan. Mengingat pada saat ini masih berlangsungnya masa pandemi COVID-19, maka pada tahun ini kita kembali menyelenggarakan kegiatan ini secara online. Tema pada tahun ini kita mengusung tema melalui User Education, kita tingkatkan literasi informasi, kemampuan penelusuran referensi dan minat baca di kalangan mahasiswa. Seluruh peserta yang hadir pada hari ini sudah mencapai hampir 600 peserta dan kuota kita ada 1.500. Acara ini berlangsung selama 2 hari nantinya, yang akan diisi oleh para narasumber yang berkompeten yang tadi, dan juga nanti dibantu oleh narasumber lokal kita, ada Pak Arlan, nanti Pak Furkon, Pak Nusriza, dan Pak Dansa nanti yang siap membantu. Semua narasumber ini nanti akan menyampaikan materi mulai dari pendaftaran online, bimbingan penelusuran sumber informasi melalui katalog online, dan juga sumber referensi dari luar perpustakaan kita nantinya. Jadi seperti e-book, terus jurnal yang dilanggar oleh Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu, yang mana ini nanti kita berharap semuanya bisa diakses oleh mahasiswa kita. Kami juga berharap pada adik-adik mahasiswa nanti setelah mengikuti kegiatan User Education ini mampu dalam mengakses sumber-sumber elektronik
karena ini sangat penting dalam mendukung kelengkapan dan mutu referensi dalam penyusunan makalah dan skripsi nantinya selama studi di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan ini juga nanti bisa meningkatkan minat baca di kalangan adik-adik mahasiswa nanti. Nah, ini nanti bagi peserta juga akan mendapatkan sertifikat bagi yang mengikuti kegiatan ini secara tuntas. Karena sertifikat ini nanti akan menjadi syarat juga untuk registrasi kartu anggota. Kami juga berharap kepada peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara tuntas. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil 1. Semoga nanti dapat membuka acara ini secara resmi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada tim panitia dari Puskom, Humas yang telah berpartisipasi dalam kegiatan. Sekilas sambutan ini ya dapat kami sampaikan. Akhir kalam, muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya, arahan PLT Rektor sekaligus membuka acara secara resmi yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu kepada Bapak Dr. Samsudin MPD, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kami memulai, adik-adik mahasiswa yang masih belum dibuka, on cam-nya belum, masih off cam itu, silakan dibuka. Jangan sampai itu wajah tetangga yang dimunculkan. Ya, nah, dicek itu, moderator, MC dicek semuanya, jangan sampai ada yang di off cam kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suaranya? Bisa, Pak? Bisa. Sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati PLT Kepala Perpustakaan, Pusat Perpustakaan UIN FAS Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dalam kegiatan pelatihan pendidikan pemakai atau user education. Di antaranya ada Ibu Yuli Mariani MSI dari Perpustakaan Nasional, kemudian ada Ibu Mary Susanti dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kemudian ada Ibu Nani Rahmawati MHum dari Universitas Bengkulu, kemudian ada Pak Meri Sasdi dari Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kami sayangi dan kami banggakan, peserta user education perpustakaan, adik-adik mahasiswa semester 1 tahun akademik 2000 yang berbahagia. Pertama kita sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kecerdasan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan akademik yang merupakan bagian dari rangkaian akademik yang ada di IAIN Bengkulu, khususnya bagi mahasiswa semester 1, yaitu pembelajaran bagi calon pengguna perpustakaan IAIN Bengkulu atau UIN FAS Bengkulu bagi mahasiswa baru.
Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih ya, terima kasih Anda telah hadir mengikuti kegiatan ini. Yang kedua juga selamat datang di Perpustakaan Winfas Bengkulu. Selamat datang yang pertama dulu pernah saya ucapkan ketika Anda mengikuti kegiatan PBAK untuk pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Nah, dari sekalian, sudah merupakan kelaziman dan keniscayaan yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa untuk mempelajari bagaimana cara memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan ini adalah merupakan jantung dari keilmuan saat ini. Ya, nah perpustakaan kita ini sekarang keberadaannya tetap eksis, meskipun di sisi lain ada perpustakaan yang berada di media sosial. Artinya apa? Anda tanpa perpustakaan IAIN Bengkulu, tanpa perpustakaan Winfas Bengkulu, Anda bisa juga mencari informasi-informasi yang penting terkait dengan ilmu yang ada di medsos. Karena memang sekarang itu, ya. Namun demikian, Anda juga bisa mengikuti menelusuri ilmu-ilmu yang berada di perpustakaan Winfas Bengkulu. Karena 2 tahun belakangan ini sejak adanya pandemi COVID-19, perpustakaan Winfas Bengkulu didorong untuk mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman saat ini adalah era digital, era globalisasi. Kalau perpustakaan tidak mengikuti era seperti ini, maka akan ketinggalan, akan ditinggalkan. Bahkan mahasiswa sendiri akan meninggalkan perpustakaan kita. Nah, di era Zoom yang sampai 2 tahun belakangan ini seperti ini, maka digitalisasi perpustakaan Winfas Bengkulu sudah dilakukan. Dan ini nanti Anda akan diberikan bagaimana cara mengakses semua informasi-informasi yang berada di perpustakaan. Dan selain itu perpustakaan juga harus menjadi pusat edukasional, harus menjadi pusat pendidikan. Pusat pendidikan, maka di sana seandainya Anda belajar ke sana, maka harus ada informasi-informasi yang sifatnya mendidik dalam berbagai hal. Baik itu untuk meningkatkan intelijensi, kecerdasan, ya, maupun spiritual, maupun sosial, maupun emosional. Dan berikutnya lagi adalah perpustakaan juga harus berfungsi sebagai pusat entertainment, tempat hiburan, tempat rekreasi. Sebenarnya secara fisik, perpustakaan Winfas Bengkulu telah memberikan lingkungan yang akan dibentuk sedemikian rupa, dikondisikan, sehingga mahasiswa, kalau langsung hadir di perpustakaan itu, Anda hadir di sana, Anda sudah nyaman secara pikiran. Itu halamannya sangat luas, ya, gedungnya besar, kemudian di samping kanan kirinya juga ada taman, baik taman air maupun taman tumbuh. Itu sedang disiapkan. Nah, selain itu juga secara digitalisasi juga harus ada pusat-pusat kreasi yang ada di sana. Seperti apa pusat-pusat rekreasi di sana? Yang ada digitalisasi, ya, pusat rekreasi itu adalah permainan-permainan yang memang disiapkan atau game-game yang disiapkan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, itu harus dipikirkan oleh PLT Kepala Perpustakaan. Dan oleh karena itu perlu adanya studi-studi banding ke berbagai hal. Karena sekarang ini di berbagai tempat, termasuk bandara pun itu disiapkan tempat main-main untuk anak-anak. Itu artinya apa? Agar orang begitu masuk ke lingkungan-lingkungan yang akademis, itu pun juga tidak terlepas dari lingkungan-lingkungan yang sifatnya kreatif. Sehingga ada dua-duanya masuk ke sana. Jamaah Zoom atau Zoomiyah yang berbahagia. Jadi menurut, kalau kita membuka konsep UNESCO tahun 1996, itu di dalam pilar 4, ada 4 prinsip belajar, ya, di abad ke-21. Yang pertama belajar berpikir. Belajar berpikir, jadi olah intelijensi, ya. Belajar berpikir ini tidak mungkin kalau Anda tidak punya ilmu. Ya, orang yang belajar berpikir karena Anda mendapatkan informasi.
Informasi-informasi itu adalah ilmu. Dan bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya dari membaca. Jadi kalau adik-adik mahasiswa malas membaca, maka Anda akan gagal di sebelum pertengahan. Mahasiswa yang malas membaca, itu pasti akan batal. Status mahasiswanya saja sudah tidak terpenuhi syaratnya, karena Anda tidak pernah membaca. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca ya adalah buku-buku, informasi hasil penelitian, ya jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Itu semua penting. Semua penting. Dan bukan hanya di perpustakaan, tapi di berbagai medsos juga Anda dapatkan itu. Nah, yang kedua apa? Belajar untuk berbuat. Belajar untuk berbuat. Berbuat itu adalah aplikasi dari apa yang ada di pikiran Anda dan aplikasi apa yang ada di hati Anda. Paduan atau integrasi dari keduanya itu adalah dipengaruhi oleh apa yang ada di otak Anda, ya, dan apa yang ada di dalam hati Anda. Di dalam hati itu ada iman, ya, di dalam hati ada iman, di dalam otak ada ilmu. Kedua-duanya itu terpadu. Itulah yang kemudian mendorong Anda untuk berbuat. Maka perbuatan Anda adalah merupakan hasil dari olah integrasi antara akal dan hati, antara iman dan ilmu pengetahuan. Iman Anda semakin bagus kalau pengetahuan Anda ditambah terus. Oleh karena Anda baca-baca terus. Nah, pengetahuan Anda juga akan semakin sempurna apabila iman Anda itu terus dipupuk. Nah, kemudian berikutnya adalah, pilar berikutnya adalah belajar untuk tetap hidup. Ya, untuk survivalitas. Semua orang hidup ini berusaha untuk tetap hidup. Nah, Anda sekarang sudah dewasa, Anda berusaha untuk bagaimana tetap hidup. Tetap hidup ini apakah cukup dengan makan, minum, ya cukup dengan mengisi perut? Ternyata tidak. Banyak mereka yang kerjanya hanya makan, minum, tapi ternyata juga tidak lama hidupnya. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, tidak dibarengi dengan iman dan hati yang bagus. Oleh karena belajar untuk tetap hidup ini diantaranya adalah juga ilmu pengetahuan. Bagaimana cara belajar tetap hidup yang baik, yang sehat, ya, yang bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian berikutnya adalah belajar untuk hidup bersama. Ya, hidup bersama. Di era yang semakin individualis saat ini, banyak orang sudah mementingkan kepentingan pribadi, sehingga dia cuek dengan urusan orang lain. Nah, ternyata di dalam Islam, kehidupan bersama atau kehidupan berjamaah ini merupakan dasar bagaimana kita hidup, bermasyarakat, dan berbangsa. Kalau Anda mau hidup sendirian, itu artinya Anda tidak mau hidup. Ya, tidak mau hidup. Orang yang mengatakan dirinya hidup tanpa orang lain, berarti dia mati sebenarnya. Jadi oleh karena itu, harus bagaimana hidup bersama. Cara hidup bersama ini adalah cara hidup bagaimana menghargai orang lain, mengajak orang lain, menerima prinsip juga orang lain, mempertimbangkan dan lain sebagainya. Jadi toleransi yang dibangun. Dan di saat-saat sekarang ini penting bagi bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa ini dengan cara adalah untuk hidup bersama di dalam wadah kenegaraan. Nah, jadi adik-adik sekalian, inilah semuanya sumbernya adalah dari ilmu, dan ilmu itu didapat dari membaca. Ya, selain membaca juga ada, juga ilmu didapat dari pengalaman-pengalaman hidup keseharian. Selain itu juga di dalam Islam, ilmu juga diterima dari wahyu. Ya, Rasulullah pernah menerima wahyu dan semua ilmunya adalah diterimakan dengan wahyu. Rasulullah juga pernah menerima ilmu dari mimpi dan sebagainya. Nah, di dalam konteks perpustakaan ini maka mudah-mudahan Anda memiliki semangat juang akademis yang baik. Sebagai mahasiswa, maka Anda harus memanage waktu bagaimana, kapan saya harus membaca. Berapa jam saya membaca dalam sehari. Itu harus disiapkan. Ya. Ciri-ciri mahasiswa kemana-mana itu bawa pena, bawa buku. Baik buku catatan maupun buku bacaan. Bacaan hari ini yang belum tamat adalah buku ini. Bawa di dalam tas, jalan kemana-mana. Kemudian selain itu ada muknah tipis yang biasa dipakai oleh oleh mahasiswa yang kain-kain tipis itu. Jadi itu ada pena, ya, ada ada pena, ada buku catatan, ada buku bacaan, ada mukna sebagai sebagai alat sholat. Nah, jangan sebaliknya. Ya, ini isinya malah isinya bedak, ya, isinya aksesoris yang
seperti artis. Nah, apa catatan-catatan itu ketika Anda berjalan, melihat sesuatu, catat, difoto, ya direkam. Nah, kemudian baru dipelajari. Begitulah dan seterusnya. Dengan demikian, makanya akan mengantarkan Anda sebagai masyarakat kampus yang memang memiliki akademis yang bagus, punya ilmu, ya, punya sikap sebagai mahasiswa, cara berbicara pun sebagai mahasiswa, ya, cara berpikir pun berpikir mahasiswa, bertindak pun bertindak sebagai mahasiswa, dan bermasyarakat pun bermasyarakat sebagai mahasiswa. Beda dengan mereka yang bukan mahasiswa. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber yang telah memberikan kesempatan waktunya bersama kami, bersama mahasiswa kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas Bapak Ibu semuanya, dan dengan melafatkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho dan berkah serta rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan pendidikan pemakai atau user education melalui Zoom bagi perpustakaan IAIN Bengkulu atau Winfas Bengkulu dibuka secara resmi. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Arlan S. Ipus. Kepada Bapak Arlan S. Ipus disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda hamidin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi. Tidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimul sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin al bil uqad wa tanfarij bil qurab wa taqda bil khawaij wa tunalul bihi rawaid wa khawatim wa yasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin dari kulli malumilak. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami Pusat Perpustakaan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu kami menyelenggarakan kegiatan webinar pendidikan pemakai bagi mahasiswa baru UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Ridhoilah dan berkahilah acara kami pada hari ini ya Allah. Dalam kegiatan ini sebagai ibadah untuk kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan para pendahulu kami ya Allah. Sampaikanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda sabar. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatika wa azaima maghfiratika wa ismata min kulli zanbin wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada'lana zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajata wa la hajatan hiya likaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana taqabbal minna du'aina innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama untuk seluruh peserta User Education mahasiswa baru tahun 2020-2021. Silakan on kamera karena kita akan mengambil beberapa screenshot bersama Bapak PLT Wakil Rektor, Bapak PLT Kepala Pusat Perpustakaan, para dekan fakultas, dan Bapak Ibu narasumber. Silakan untuk para peserta diaktifkan videonya. Oke, sudah siap? Kita screen. Masih ada yang belum on kamera, silakan diaktifkan. Oke, Oke, siap? 1, 2, 1, 2, 3. Bentar ya. Salam literasi, Oke, set. salam L literasi. Oke, untuk seluruh peserta, silakan kita akan mengambil screenshot salam literasi. 1, 2, 3. Tunggu. Sekali lagi. Set terakhir, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sahril, mohon izin saya pamit ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Sama Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas keluangan waktunya, Pak. Assalamualaikum. Saya juga untuk sesi pertama ini mohon maaf saya pamit dulu karena kita ada BP juga. Nanti Ya, saya Ibu. Ya, Bu. akan kembali Ya, Ibu. pada Jumat. Ya, Ibu. Ya, Terima kasih, habis Bu. Pak Jumat ya Ibu. Siap. Ya, Ibu. Waalaikumsalam.